Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa rahmatil alamin. Al-Qasim bin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani dan usaha yang kita wariskan kepada umat. Malam harinya seperti dua usia, terang benderang, cerah dan ceria. Tidak ada laras, ketidakyakinan, ketidakpastian, kebimbangan, keraguan. Ini penjelasan telah dijelaskan sejak pada 14 atau 15 abad yang lalu bahwasanya agama ini jelas. Tidak ada yang remah-remah, tidak ada yang tidak pasti, tidak ada yang masih dibimbangkan dan juga perkara-perkara yang membingungkan. Sehingga perumpamaan Nabi kita sebut lailuha, malam harinya seperti di siang hari. Kalau seperti keadaan yang secara pasti akan mungkin dengan kita menyamakan antara siang dan malam. Siang terang benderang, malam gelap gulita. Tapi agama sabda Nabi malam harinya seperti waktu siang, cerah dan ceria. Jadi dengan turunnya ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari yang telah menyempurnakan agama kalian, atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum, hari seketika aku menyempurnakan agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atas kalian segala nikmat dan pemberianku. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama. Sedangkan saat itu, kalau untuk generasi yang pertama dengan zaman baginda Rasulullah SAW, yang namanya kerisauan, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian itu akan teratasi dengan ulasan bimbingan, pencerahan dan panduan daripada baginda Rasulullah SAW. Sehingga sesiapapun, apakah kira-kira muda tua, remaja, pemuda, pemudi, laki-laki dan perempuan, kebimbangannya seperti apapun bentuknya, kalau ada yang rasa tidak pasti, ada yang bimbang, ada yang risau, maka akan mendapatkan penjelasan daripada baginda Rasulullah, dan yang sehingga setelahnya akan menjadi yakin, tenang dan bahagia dengan ulasan yang tadi kita sampaikan. Tapi satu perkara yang luar biasa, Allah karuniakan umat Muhammad, yang umat Nabi Muhammad, pada waktu Nabi kita hidup dengan kumpulan daripada orang-orang yang paling setia, yang paling mantap dan sempurna iman dan keyakinannya, yang memiliki keyakinan yang tidak ada tandingannya.
generasi yang mendapatkan sambutan dan pujian daripada Al-Quran, generasi yang mendapatkan sambutan dan pujian daripada Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada Nabi kita sendiri, generasi yang telah mendapatkan garansi dan telah mendapatkan jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan baik itu dengan yang pertama sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dahulu, yang terdahulu dengan iman dan yakinnya, yang terdahulu dengan iman dan kepercayaannya, yang terdahulu dengan pengorbanan dan juga dengan perjuangannya di kalangan kaum muhajirun dan ansar, walladzina tabauhum bil ihsan, dan juga dengan generasi yang menyusul radhiyallahu anhu wa radwan. Allah ridho dengan mereka, restu dengan mereka, dan mereka pun juga seperti itu. Riwayat ayat yang lain, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing kumpulan yang beriman sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah dan juga selepas Nabi kita hijrah ke Madinah telah Allah jadikan surga yang abadi untuk mereka. Ini jaminan daripada Allah. Alhamdulillah. Jadi satu kebanggaan kita sebagai umat Islam yang dengan generasi pertama mendapatkan jorokan daripada baginda Rasulullah SAW sebagai khairul ummatin, itu daripada Al-Quran, dan juga sebagai semulia-mulia umat daripada kita, khairul ummatin ukhrijat linnas. Allah bi ashabi la taj'alu lahum ghadaban min ba'di. Allah tu peringatan, awas dengan sahabat-sahabatku, jangan sampai kalian jadikan mereka sasaran min ba'di, selepas aku, jangan jadi berbualan, jangan sampai dijadikan sebagai objek juga berbicara dan percakapan kita tentang perilaku mereka, ramai mereka, kehidupan mereka yang dengan tujuan untuk memberi atau juga untuk memakan sinis dan dendam kepada mereka, sebab mereka adalah kumpulan yang mulia dan juga dengan kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, kumpulan yang mampu untuk meninggalkan segala-galanya. Pengorbanannya bukan hanya setakat dengan duit, pengorbanan mereka dengan tenaga, pengorbanan mereka dengan waktu, pengorbanan mereka dengan harta, pengorbanan mereka dengan jiwa raga. Tak masalah kalau seandainya terluka, tidak masalah kalau ternyata terjejaskan bisnis, ekonomi, perdagangan dan juga dengan pertaniannya. Yang penting agama ini berjaya, yang penting agama ini akan tersebar luas, yang penting generasi yang akan datang pun juga dapat menikmati kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka juga kenal akidah, mereka juga kenal tauhid, mereka juga kenal ibadah, mereka juga kenal Allah Jalla wa'ala, yang siang bersambung malam, malam bersambung siang, yang dengan mereka bertumus-tumus, mungkin dengan bahasa kita di sini tidak mengenal bahasa letih dan jenuh. Yang penting bagaimana dengan aku akan mampu juga memainkan perananku untuk membawa umat kepada kebahagiaan yang abadi. Ini diantara daripada ciri-ciri dan kriteria khusus generasi yang pertama di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang habis duitnya tidak terhitung, yang hidup miskin tidak terhitung, sengsara dan menderita tidak terhitung, yang memiliki hanya selai kain saja dalam kehidupannya pun juga tidak terhitung, yang tidak pasti nanti makan malamnya di mana, besok apakah ada yang dimakan pun juga tidak problem. Yang penting bagaimana dengan keberadaanku 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, aku berjaya untuk memanfaatkan detik-detik waktu dan kehidupanku. Pertama, untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, dapat untuk menyenangkan, menyeronokkan, membahagiakan Sayyidina Rasulullah SAW dan juga dengan generasi yang menyusul. Ini diantara daripada anugerah yang Allah berikan kepada generasi kita yang pertama, kepada kumpulan ashab Rasulullah SAW. Selepas mereka dengan berbagai fasilitas yang Allah bagikan, Jumat sekejap saja tak payah mengantuk. Tak lama mana sembahyang Jumat. Kenapa mengantuk di masjid? Nak mengantuk tu di rumah, nak tidur tu di rumah. Jangan tidur.
sungguh kepada kita-kita, ternyata kita-kita pada kemudian kepada Allah yang hanya sekali dalam seminggu, itu pun bukan 24 jam, hanya setakat dalam 1 jam saja lebih kurang. Ternyata kita menggunakan lagi untuk kita tidur atau juga untuk kita mengantuk. Kesian, bukan malaikat, diri pribadi kita sendiri di tempat ibadah, dalam suasana ibadah, pada hari ibadah, untuk melaksanakan tugas ibadah yang dengan kita tidak menggunakannya untuk ibadah, tapi kita gunakan untuk tidur atau mengantuk. Mudah-mudahan pahamlah dengan bahasanya. Jadi mengantuk itu kita tahan, jangan kita pergi manja ya. Nanti kita mengantuk terus, mengantuk melulu. Disusul dengan generasi yang berikutnya, generasi para tabi'in, generasi para sahabat tadi itu, pengorbanan mereka bukan hanya melawan mata. Kalau dikatakan ada yang tidak tidur malam langsung, itu ramai. Kalau dikatakan banyak yang khatam Quran pada tiap 2 rakaat sembahyang, itu banyak. Kalau dikatakan bersambung siang dan malam dengan ibadah, itu pun juga tidak terhitung. Kalau dikatakan ada yang puasa sabat hari, itu pun juga tidak terhitung. Generasi yang berikutnya, Masya Allah, tabarakallah, yang benih hati mereka, yang kuat iman dan keyakinannya, yang kuat ibadah dan pengabdian dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi karena mengingat Islam yang bermula dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 23 tahun, ternyata berkembang pesat hampir sampai kedengaran ke sana pelosok juburu, ke sana pelosok penjuru dunia. Seketika dengan agama yang baru muncul tadi itu, dengan dibawa oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mampu untuk mengalahkan ideologinya, kemudian dengan adat istiadatnya, begitu juga dengan iman dan keyakinannya, kemudian dan pendekatan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, mampu untuk mengalahkan 2 kumpulan umat yang terbesar pada saat ketika itu. Yang pertama Yahudi dan Nasrani, mungkin kita tambahkan dengan Al-Majusi. Jadi yang semacam itu untuk menimbulkan kecemburuan daripada mereka, sehingga macam-macam pahaman yang dimasukkan, macam-macam pahaman yang disebarkan, macam-macam pahaman yang diserahkan. Akan tetapi dengan kerukunan, dengan keyakinan iman daripada generasi yang pertama, mampu mereka untuk membentas pahaman-pahaman becik, pahaman-pahaman kotor, pahaman-pahaman yang menyimpang daripada ajaran agama Islam, baik itu dengan Qadariyahnya, atau juga dengan Khawarijnya, atau juga dengan Rawafid dan Syiahnya. Kumpulan-kumpulan yang semacam itu dapat teratasi, dapat dilenyapkan dan dikuburkan. Akan tapi dengan benih-benihnya ternyata masih wujud. Sagi-bagi daripada pahaman tadi itu ternyata masih tetap berkembang, tapi tidak mempunyai kekuatan untuk muncul pada beberapa abad yang menyusul, sehingga sampai kepada beberapa abad selanjutnya, kalau kita ingin mengklasifikasikan zaman baginda Nabi dengan para sahabat, yang paling menonjol itu adalah iman dan yakin yang tidak ada tandingannya. Generasi berikutnya, abad yang kedua, ketiga, itu adalah generasi yang memiliki ubudiyah, ketakwaan kepada Allah yang tidak ada duanya. Sementara dengan generasi yang ketiga daripada abad keempat dan seterusnya, itu perkembangan keilmuan yang mantap, perkembangan ilmuwan yang pesat yang tidak ada tandingannya. Berapa dengan kitab tafsirnya, berapa banyak dengan kitab hadisnya, berapa banyak dengan kitab fikihnya, berapa banyak dengan fikul muamalatnya, berapa banyak dengan fikul ibadatnya. Semua disiplin ilmu dibahas, dicatat, ditulis, dimutakarakan, sehingga tinggal dengan generasi-generasi yang menyusul menikmati, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan pembahasan yang telah dibahas oleh mereka. Tapi malah nasib umat Al-Muhammadiyah setelah kita berada di penghujung umur dunia pada abad ke-11, 12 dan 13, yang dengan kita satu, kalau tadinya dengan muak-muak Syiah, Rawafid, dengan pecahnya yang lebih daripada 70 kumpulan, itu sudah dapat dibenteras, sudah dapat dilenyapkan. Tapi ternyata yang walaupun lenyap bertuna
kembali, yang berpunya tumbuh kembali, terus menerus daripada tahun ke tahun, daripada abad ke abad sampai kepada abad kita sekarang. Ternyata mereka berkembang lebih marah, ternyata mereka berkembang lebih pesat. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang ekstrim, yang merasa kalau tidak ikut ideologi mereka, kalau tidak ikut pahamannya mereka, berarti kafir. Kalau tidak ikut pahamannya mereka, berarti musyrik. Kalau tidak ikut pahamannya mereka, berarti sesat. Itulah dengan kumpulan salaf yang ekstrim, atau juga dengan kumpulan Wahabi yang muncul pada abad yang ke-11, 12, 13, 14 sampai kepada detik kita sekarang. Jadi dalam satu surat yang dikirim oleh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Jami'ah Zaitun. Zaitun itu adanya di Tunisia. Jadi ada satu jami'ah di Kursi besar sama dengan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu dengan Mesirnya, Zaitun dengan Tunisia dengan Tunis. Jadi Muhammad bin Abdul hantar surat kepada mereka untuk mengajak mereka mengikuti panduan ideologi pahaman yang dipahami oleh beliau. Yang pada seketika itu tawaran yang terakhir, isi kalimat surat yang terakhir, hadihi dakwatuna, macam ini dakwahnya kami, kalau tidak perang. Apa maksudnya? Ini saya tidak cerita tentang mantan mufti Perlis, tidak. Saya tidak bercerita tentang Wahabi dan Salaf yang dari Malaysia. Ini saya bercerita langsung kepada orang yang pertama yang membawa pikiran pahaman Wahabi ekstrim. Ikut menamakan sebagai daripada ulama-ulama kita, bukan pikrah Wahabiyah, tapi pikrah Wahabiyah itu adalah pikrah takfiriyah, pikrah pikir pahaman untuk mengkafirkan. Jadi seolah-olahnya kebenaran itu di stop sama mereka. Ada bahasa di stop, bahasa Arab ihtikar. Mereka yang menyetopnya, mereka yang monopolinya. Jadi kepahaman yang betul, akidah yang betul, pandangan yang betul, itu kalau pada saat dengan kita mengikuti pahamannya mereka. Pahamannya mereka lah yang benar, pahaman mereka lah yang betul, akidahnya mereka lah yang selamat. Jadi atas pertimbangan apa? Apakah Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang nabi dan rasul yang membawa pahaman baru yang tidak pernah dipahami dan tidak pernah diikuti oleh generasi-generasi yang sebelumnya? Beliau mengajak kepada ulama-ulama Zaitun untuk mengikuti pahaman beliau. Hadihi dakwatuna, inilah dakwahnya kami, kalau tidak perang. Oke, satu. Kemudian salah seorang penceramah daripada Mesir bernama Muhammad Hasan. Muhammad Hasan ini sangat menarik sekali dengan pahaman Wahabi dan juga sangat ekstrim, yang walaupun dikatakan beliau di antara daripada orang yang lebih mempunyai sifat keterbukaan, dikatakan lebih netral, lebih tasamu berkolerasi dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Beliau pernah mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ja'a bit tauhid, datang dengan membawa akidah tauhid. Apakah kira-kira umat sejak 11 abad yang lalu tidak ada tauhid? Apakah umat ini tidak berakidah? Apakah akidah umat salafun saleh itu ternyata serem dan terpesong? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bagaimana dengan mereka mengklasifikasikan manusia di dalam kitab Inwanul Majdi fi Tarikhin Nadwi, Inwan petanda kebesaran tentang sejarah Arab Saudi atau Najd. Di situ dinyatakan manusia terbagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama muwahhidun, muslimun. Kumpulan yang kedua kufar, musyrikun. Yang pertama ahli tauhid, orang-orang Islam, dan yang kedua kumpulan kafir dan juga kumpulan orang-orang musyrik. Yang seumpama kita yang tidak seakidah dengan mereka itulah kumpulan musyrikun dengan kufar. Sementara yang berideologi dengan ideologinya mereka, yang berpahaman dengan pahamannya mereka, itu akan terselamat daripada tuduhan syirik dan kufur, dan itu juga yang akan terselamat daripada pedang dan juga daripada serangan mereka.
Jadi sejak daripada kapan yang dengan kebenaran itu ternyata memihak kepada satu kumpulan, bagaimana mereka merasa lebih betul, bagaimana mereka merasa lebih benar, bagaimana mereka merasa pada posisi yang disebutkan di dalam hadis At-Taifatun Najiyah, kumpulan yang selamat. Jadi sebelum munculnya Imam Ibnu Taimiyah pada abad yang ke-6 dan ke-7, dan juga sebelum munculnya Muhammad bin Abi Wahab pada abad yang ke-11, keadaan umat ini bagaimana? Tidakkah Nabi kita bagi jaminan kepada 3 generasi yang pertama supaya baik abad itulah abadku, kemudian abad yang berikutnya, kemudian abad yang berikutnya, 3 generasi, 3 kurun yang Nabi kita sebut, yang pada saat ketika itu kumpulan para ulama, kumpulan para aulia, kumpulan salafun saleh, kumpulan para sufiyun yang kemarin atau baru-baru ini kita dengar dalam WhatsApp, dalam video, dalam Facebook, salah satu daripada hamba Allah yang DPD itu mengomentari tentang ilmu tasawuf, dikatakan ilmu yang sangat kotor kata dia dalam beberapa kali. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu ihsan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan karena untuk dilihat, bukan karena untuk didengar, bukan karena untuk membanggakan diri. Ajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita ikhlas dalam beribadah, agar kita senantiasa selalu merasa diperhatikan oleh Allah, agar dengan kita memiliki sifat-sifat mulia dan diri kita terhapus daripada segala sifat-sifat yang tercela. Atau katakan saja ilmu tasawuf itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan juga kepada aqwam, ulasan, penjelasan, keterangan, berbicara daripada para ulama salaf yang bertujuan untuk menghakis diri kita daripada segala sifat-sifat yang tercela dan juga untuk menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana sama hamba Allah itu dikatakan ilmu yang paling kotor dalam beberapa kali. Nanti coba tengok YouTube-nya, tengok dalam Facebook-nya ucapan daripada hamba Allah yang pernah mengatakan kasidah ya halana itu adalah nyanyian jahiliyah. Jadi kita ingin simpulkan kebenaran itu senantiasa selalu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan kumpulan, tidak terikat dengan jamaah. Allah mungkin dan Maha Kuasa, Maha Bijaksana untuk memberikan kebenaran itu kepada sesiapa saja, mungkin kepada kita, mungkin juga kepada orang lain. Sementara ada satu kumpulan yang beranggapan kamu tidak dikatakan orang Islam kecuali kalau kamu mempunyai akidah, pandangan, ideologi sebagaimana kami, dan itulah kumpulan Salafi. Bukan saja kitab-kitab yang mereka tulis, begitulah isi kandungannya kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh mereka, yang dengan seumpama kita di mata mereka tidak dianggap orang yang muwahhid, tidak dianggap orang yang mengesahkan Allah Jalla wa Ala. Jadi di antara daripada gelaran yang diberikan kepada kumpulan yang selain daripada mereka, mungkin di kalangan kita ada yang disebut kumpulan al-musyrikun, atau juga kumpulan kufar, orang-orang kafir, atau al-mubtadi'un, ataupun juga ad-dallun. Sebenarnya untuk kata-kata yang seumpama itu seperti sesat, bodoh, tidak paham, tidak mengerti. Itu colokan dan berbicara ulama-ulama yang semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, mengatakan dia memaksakan orang lain harus ikut pahamannya. Dari mana jaminannya? Dari mana jaminannya? Apakah Muhammad bin Abdul Wahab yang dengan pengikutnya disebut dengan kumpulan al-Wahhabiyun mendapatkan garansi dan jaminan daripada Allah yang kalau pada mereka berpendapat berarti benar, yang dengan kebenaran selalu saja menyertai mereka, dan juga daripada mana keterangannya yang kalau pada itu kita dengan Imam Nawawi, dengan Imam Suyuti, dengan Imam Surki, dengan Imam Al-Iraqi, dengan Imam Al-Asqalani, Al-Qustulani, Zakaria Al-Ansari, ribuan banyak ulama-ulama kita yang kalau pada itu dengan kita diberikan peluang untuk bersama mereka. Jangankan untuk kita mengaji, jangankan untuk kita
kita komplain dan menyalahkan, mungkin untuk kita bersama saja kita tidak akan diberikan peluang, karena kita akan jauh ketinggalan dengan orang-orang yang lebih ilmuwan, dengan orang-orang yang lebih dekat. Satu gambaran sederhana di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, kalau kita datang ke majelis pengajian beliau akan dikerumuni oleh orang-orang miskin, oleh para ulama, sehingga kita orang-orang awam atau juga dengan orang-orang kaya atau juga orang-orang kerajaan tidak berpeluang untuk boleh dekat dengan beliau. Itu bahasa sederhana. Jadi dengan mereka, masya Allah, tabarakallah, ulama-ulama kita dahulu dibantai dan dikatakan sesat, menyimpang daripada akidah yang sebenarnya. Sementara sanjungan dan pujian kepada ulama-ulama mereka sendiri, mereka agung-agungkan Syekh Al-Albani dengan bin Utsaiminnya, dengan Syekh bin Baznya. Ini juga ulama, tapi tetap tidak setara dengan kumpulan ulama-ulama kita dahulu. Kalau tulis Arab sebut tulis, kalau tulis mengatakan kami adalah negara Islam bermadzhab Maliki, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita di Nusantara sebelum terjemahkan pemikiran dan kehidupan kita dengan paman Salafi dan Wahabi, kita adalah umat Islam yang berpanduan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tak nak mereka kacau kita. Kalau kalian tak bertakar pendirian kalian silakan saja, tapi jangan kacau kami dengan pemikiran-pemikiran kalian yang ekstrim. Jadi dikatakan kumpulan tadi itu bukan kumpulan takdir, tapi juga ada mengisahkan kumpulan nadhir dan takjir yang membuat orang was-was, bimbang dan ragu. Kalau baca Yasin sudah tidak dibolehkan, atau dengan perbandingannya dengan puja-puja mereka 2 menit terakhir, kata mereka baginda tidak pernah baca Yasin pada malam Jumat, kudutnya tidak ada, tahlilnya tidak ada, kemudian juga tawassulnya tidak ada, menyuruh kepada ya Rasulullah itu boleh menjejaskan iman dan yakin. Kalau macam itu pahaman yang diserahkan kepada pemuda-pemuda kita, maka setelah beberapa tahun menyusul, tidak lagi daripada tanzir, daripada peringatan, kewaspadaan, tapi akan berubah kepada takjir, kepada perodakan dan penghancuran. Dan memang itulah yang berlaku pada mula munculnya dakwah Wahabiyah, bukan lagi tafkiriyah, tapi dakwah takfiriyah, bukan dalam bentuk pikiran, pandangan, akan tapi dalam bentuk pengkafiran umat masyarakat pada saat ketika itu. Kita tidak akan mampu untuk menghitung dalam berapa ramai orang-orang Islam yang dibunuh sejak bermulanya pahaman Wahabi tersebar di Timur Tengah, di Iraniyah, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh warga Mekah, peristiwa Wahabi. Ada dalam berapa ramai yang dibunuh, perempuan hamil, kanak-kanak, dan juga sampai kepada kitab-kitab Sahih Bukhari, kitab Dalailul Khairat, itu tidak jauh berbeda nasibnya dengan sampah yang dibuang. Itu boleh dibaca dalam sejarah. Saya nasihat dan menyuruh di kita live sekarang ini kepada Salafi dan Wahabi, sebelum kalian menuduh